jangan. Itu Believe in Love, kelihatan nggak? Ini kelihatan di sini, sini, di sini bisa. sini. Selamat sore Ibu dan Bapak yang sudah mulai masuk, mau mengikuti live IG Cornerstone Live Guide ya. Ada Bu Eli, ada Bu Octavia, ada Bu Mutia Wahyuni ya. Selamat sore, kita sambil menunggu kawan-kawan yang lain sampai tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat kita akan mulai ya. Luar biasa komitmen ibu-ibu ini ya. Belum mulai sudah bersiap-siap. Oh, ada yang jauh, ada Bu Sansan ya, dari Biak kalau nggak salah. Oh, dari Jakarta. Ada Bu Anggun Tanoto, Bu Putri Pertiwi, terima kasih sudah bergabung. Ada Bu Ari Cahyani, ada Lembaga YW Psikologku ya, selamat sore. Selamat sore buat Bu Kim Fong, Bu Ade 2280 ya. Ada Bu Andin Dian ya. Senang sekali saya sore ini banyak diantaranya yang saya kenal pribadi, ada juga yang hanya kenal di Instagram ya. Dunia memang baru ya. Kalau zaman dulu, zaman saya, personal space dan batas-batas sosial itu semuanya kita kenal. Sekarang mungkin mayoritas yang kita kenal adalah orang yang nggak pernah kita jumpai langsung dalam kehidupan nyata ya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15, saya akan mulai saja. Ya, kita biasakan on time dalam segala hal, itu bagian dari positive thinking yang kemarin live IG dengan Bu Mita. Hari ini kita akan belajar tentang menyeimbangkan
ya, kehidupan karir, pekerjaan dengan kehidupan keluarga atau rumah tangga dan pertumbuhan pribadi, ya. Kebanyakan orang setelah menikah bekerja itu mungkin 60 bahkan 70% waktu dalam kehidupannya dipakai untuk bekerja, ya. Tentu ada konsekuensinya, ya, kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga jadi kekurangan waktu. Jadi kalau pakai analogi, kehidupan yang gak seimbang itu sebenarnya persis seperti orang yang bermain sirkus, ya, bola yang lempar-lempar itu mungkin ada 10 bola, ya, dia juggling gitu ya, dilempar-lempar, yang kepegang itu selalu hanya 1, 9 lainnya adalah melayang gak kepegang. Nah, itu jelas bukan kehidupan yang seimbang. Kehidupan seimbang adalah 10 atau berapapun bola kehidupan itu, seluruh aspek hidup itu kita kerjakan, kita lakukan bersama-sama, ya. Ya, kalau ibu bapak lihat, ya, roda kehidupan kita rata-rata ya semua orang pasti ada problem karir, kesehatan, lingkungan rumah, itu ya, hobi, menikmati waktu luang, kehidupan finansial, kemudian pertumbuhan pribadi, ya. Yang ideal tentu saja jika semuanya seimbang, ya, itu akan sulit, ya. Kalau diukur pakai skala gitu ya, jadi ibu bapak bisa membuat skala ini sendiri di rumah, ya. Seluruh aspek hidup itu dalam bentuk roda seperti ini. Terus masing-masing aspek atau pie atau potongan pizza ini ibu bapak kasih skala. Ya, misalnya di sini contoh kehidupan keluarga itu orang ini skalanya 8. Jadi dia mementingkan kehidupan keluarga. Sementara di karir dia skalanya 1, 2, 3, 4, 5 itu ya misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi tiap orang punya prioritas hidup yang berbeda-beda. Nah, makin perbedaan skalanya ini makin jauh, tentu hidupnya makin tidak seimbang. Apa dampak hidup tidak seimbang? Ya, tentu menimbulkan konflik dengan pasangan, dengan keluarga, juga dengan di kantor, tapi juga menimbulkan konflik dengan diri sendiri. Ya, mungkin punya belief bahwa orang itu harus sempurna, seimbang, tapi ternyata dia nggak berhasil seimbang. Itu tentu menimbulkan konflik dengan diri sendiri. Akibat dari seluruh konflik itu tentu saja ya tidak bahagia, mudah stres, mudah depresi, dan secara fisik tentu saja mudah terkena sakit penyakit, gitu ya. Sebaliknya orang yang hidupnya seimbang lebih mudah merasa cukup, ya. Mau kaya, miskin, dia merasa cukup. Mau karirnya jadi manajer, jadi direktur, atau pemilik usaha, ya dia merasa cukup. Kalau merasa cukup ya tentu lebih mudah bersyukur segala macam, ya. Kesehatan jadi sangat prima, gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya supaya hidup itu seimbang? Pertama-tama kalau kita kembali ke sini, ya, katakanlah ini seorang ibu, ya, yang mengerjain ini, dia skala yang paling tinggi itu keluarga, sementara tadi karir itu 5, terus dia pengen meningkatkan kehidupan karir, ya, atau di sini relationship dia malah hanya 4, gitu ya, karena dia mementingkan anak-anak daripada misalnya dengan pasangan. Akhirnya hubungan dengan pasangan itu dia ukur skalanya malah 4.
Jadi dia pengen meningkatkan yang 4 ini. Kira-kira kalau menurut ibu bapak gimana? Apakah dia harus memindahkan? Nah, ini kebanyakan orang tekniknya begini. Kalau tadinya dia banyak waktu dan energi itu dilimpahkan untuk tadi ini keluarga, dan karena relationship-nya jadi berantakan, lalu dia pindahkan jumlah waktu dan energinya untuk memperhatikan relationship. Kalau seperti itu sebenarnya masih juggling, ya kayak yang pemain sirkus tadi. Ketika dia fokus pada relationship, yang family yang sudah tadinya 8 ini jadi apa? Ya turun. Ya, karena yang di sini nggak diberi waktu dan energi. Nah, padahal semua orang di dunia diberikan Tuhan waktu yang sama, 24 jam, dikurangi jam tidur, ya semua orang dapatnya 16 jam kira-kira gitu. Nah, 16 jamnya ini mesti dibagi rata. Apakah dibagi rata untuk semuanya? Tentu tidak. Caranya jadi seperti apa? Ya, fokus saja pada apa yang sudah tinggi. Jadi kalau misalnya Bapak, peserta Bapak di sini yang sudah tinggi itu adalah pekerjaan, ya misalnya pekerjaan itu skalanya 9, lalu kesehatannya dia 3. Nah, tetap harus fokus pada si karir, pada pekerjaan yang sudah 9. Tetapi yang skalanya, aspek hidup yang skalanya masih rendah kayak tadi kesehatan, ditumpangkan atau diintegrasikan dengan aspek yang skalanya udah tinggi, pekerjaan tadi, karir. Maksudnya apa? Misalnya kalau selama ini dia pola makan di kantor itu berantakan, ya makan gorengan, makan apapun yang disediakan warung-warung atau restoran di sekitar kantor, maka karena aspek kesehatan ditumpangkan pada karir kantor, dia mesti menjaga kesehatan selama di kantor. Misalnya dengan selalu memilih menu yang sehat. Olahraga misalnya bagian dari kesehatan. Karena tadi skalanya masih 3, maka dia berolahraga bukan di rumah, tapi apa? Di kantor. Caranya misalnya, biasanya berangkat di kantor jam 7. Sekarang berangkat ke kantor misalnya jam 7 kurang 15. Sampai kantor tentu lebih awal. Lalu berolahraga di sekitar kantor atau di pelataran parkir kantor atau di gym yang di dekat kantor gitu, sehingga pergi ke kantornya nggak kekurangan waktu seperti itu. Atau misalnya biasanya di kantor selalu naik lift, ya diganti dengan naik turun tangga sehingga kesehatannya juga terjaga. Nah, sama kalau tadi misalnya seorang ibu yang sudah fokus pada keluarga, ya sementara relationship-nya kurang, ya relationship ini ditumpangkan, diintegrasikan di keluarga. Jadi urusan misalnya pacaran dengan suami, pacaran dengan istri, itu dilakukan di dalam kegiatan keluarga. Intinya begitu. Jadi jangan memindahkan fokus. Fokus tetap pada yang sudah menjadi kekuatan ibu dan bapak. Yang lain yang kurang diintegrasikan ke sana. Jadi kalau cara menyeimbangkan, yang pertama itu adalah mesti fokus pada tadi kekuatan, ya kelebihan. Yang kedua, lalu lakukan prioritisasi, ya. Nanti kalau secara konkret latihan gitu ya di rumah, ya ada yang prioritas dan urgent, tapi ada yang prioritas tapi nggak urgent, sebaliknya ada yang urgent nggak prioritas gitu ya. Nah itu semua harus ada urutannya. Nah, kerjakan yang pertama-tama adalah selalu yang prioritas dan sekaligus urgent gitu ya.
Eh, Ketiga, ya, cara menyeimbangkan hidup adalah ketahui kapan saat-saat puncak ibu dan bapak dan kapan saat-saat ibu dan bapak seakan-akan berada di jurang, ya, saat kejatuhan itu. Tiap hari kan juga ada ya polanya di mana kita sangat semangat dan ada saat-saat di mana kita sangat tidak bersemangat. Nah, kuncinya adalah setelah tahu pola itu, ketahui kalau ibu bapak misalnya adalah morning person, ya, orang yang suka bangun pagi, gitu. Maka semua pekerjaan puncak, semua pekerjaan yang butuh semangat paling besar itu dilakukan pagi, ya, jangan ditunda, ya. Jadi pekerjaan sehari-hari yang kita biasa malas kerjakan itu kerjain duluan, ya. Kalau orang Sunda bilangnya eat your frogs early, gitu ya. Jadi makanlah kodokmu itu pagi-pagi sekali, gitu ya. Nanti sisanya, ya, kapan itu ada kesaksian dari seorang ibu di Surabaya, tadinya dia enggan mengerjakan tadi tugas-tugas yang seharusnya dia kerjakan, sehingga sampai sore sampai malam itu ibu rumah tangga kan merasa hidupnya kurang waktunya. Tapi ternyata dengan metode dia kerjain dulu yang berat itu di awal, jam 10 pagi dia sudah punya waktu sisa untuk menemani anaknya segala macam, dan sore ternyata semua kerjaan rumah tangganya udah beres dan dia akhirnya jadi punya waktu, ya. Jadi itu memprioritaskan, kemudian selalu sediakan waktu untuk diri sendiri, ya. Jadi salah satu kesuksesan hidup itu adalah kuncinya memprioritaskan diri sendiri. Bukan memprioritaskan orang lain, bukan memprioritaskan orang tua, bukan memprioritaskan siapapun, tapi diri sendiri. Cintai diri sendiri dulu sebelum bisa sanggup mencintai orang lain. Sukseskan diri sendiri dulu sehari-hari, ya. Bukan nunggu sukses 10 tahun yang akan datang, gitu ya. Sukses sehari-hari, achievement sehari-hari, maka akan lebih mudah mengajarkan achievement pada orang lain, ya, dan seterusnya. Itu yang disebut memprioritaskan diri sendiri, ya. Jadi kalau misalnya ibu lapar, ya segeralah makan, ya. Jangan mendahulukan anaknya makan, gitu. Karena kalau ibu sudah kenyang gitu-gitu, nanti ketika menyuapi anak atau melayani anak itu ya yang the best, the prime yang bisa diberikan, ya. Terus orang bekerja itu ya mesti punya batasan waktu, ya, menentukan waktu kerjanya itu kapan, ya, berapa lama itu, dan jangan dilanggar, ya, kelima yang bagian kelima ini. Kalau merasa kerja itu cukup 8 jam ya kerjain 8 jam, nggak perlu ditambah, gitu. Tapi selama 8 jam itu kerjakan secara tadi smart, ya, optimal, terpenuhi supaya nggak ada utang. Jadi kalau tadi pakai metode eat your frogs early, dalam pekerjaan pun yang berat itu kerjakan di awal supaya sisanya itu lebih mudah, gitu ya. Malah bisa nambah-nambah kerjaan walaupun jam kerjanya tetap sama, ya. Saya sudah membuktikan dan mempraktekkan itu puluhan tahun, lebih dari 40 tahun saya kerja dengan waktu yang terbatas. Buktinya bisa mengerjakan banyak hal yang mungkin orang lain tidak kerjakan, ya. Kemudian yang keenam, ya selalu punya waktu untuk mengurus keuangan, ya, keuangan pribadi, keuangan keluarga, segala macam, ya. Jangan abaikan soal keuangan, ya. Kalau ada utang ya segera bayar, cicilan ya didahulukan, dan selanjutnya, gitu ya. Jadi salah satu skill yang mesti dipunyai oleh setiap pribadi, setiap pasangan
setiap orang tua dan setiap anak adalah punya financial skill ya, ngurus diri sendiri. Terus kalau untuk manajemen waktu ya, di sini yang langkah ketujuh, selalu atur waktu itu dalam ukuran jangka panjang ya. Jadi rencanakan, bahkan misalnya piknik bulan Desember udah direncanakan sekarang ya. Mau ikut training ya lakukan dalam setahun itu kapan saja ikut training untuk memperbaiki, menumbuhkan diri sendiri seperti itu. Banyak trainer, banyak lembaga itu udah punya jadwalnya setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan ya. Jadi segalanya direncanakan dalam jangka panjang. Karir juga begitu. Jadi jangan ya kalau dipromo sama perusahaan ya saya akan naik. Jangan ya, tentuin sendiri target. Saya 3 tahun sudah harus jadi supervisor, 5 tahun sudah harus jadi manajer ya. Itu tentuin, dan dengan begitu hidup jadi tadi seimbang ya. Kedelapan, bikin ruang kerja itu nyaman untuk diri sendiri ya. Walaupun tiap kantor itu sudah punya aturan, misalnya ada kubikelnya, tapi ya jadikan kubikel itu adalah istana ibu dan bapak untuk kerja. Jadi kalau ibu misalnya ibu rumah tangga ya jadikan dapur atau manapun itu istana ibu. Jadi jangan aturannya itu ngikutin aturan orang lain seperti itu ya. Mau naruh laptop di sebelah mana segala macam itu atur sedemikian rupa untuk kenyamanan diri sendiri ya. Kesembilan, gunakan teknologi ya. Ada banyak ya, saya pernah seminar untuk buku saya Parenting 4.0 yang tentang kecanduan handphone gitu-gitu, mengatur screen time anak-anak. Ternyata banyak orang tua nggak tahu bahwa di dalam handphone mereka yang canggih itu, smartphone, ada banyak alat aplikasi untuk mengatur kehidupannya ya. Saya aja berolahraga setiap pagi, jalan kaki. Saya jadi tahu minggu lalu saya jalan berapa lama, tekanan darah saya berapa, dan seterusnya. Jadi trennya saya tahu ya. Kalau saya nggak bisa tidur, di handphone itu ternyata juga banyak aplikasi untuk menghipnosis diri kita sebelum tidur. Apalagi ya kalau punya baik yang iPhone maupun yang Android, ada aplikasi untuk misalnya memanage waktu kita. Kapan harus meeting dengan orang, kapan harus menyelesaikan deadline presentasi, itu semua kan ada aplikasinya, tinggal dipakai. Jadi jangan jadikan smartphone itu hanya alat untuk WA-an, chatting, dan telepon seperti itu. Itu adalah alat yang bisa mengontrol dan kita pakai untuk mengontrol hidup kita. Ke-10, karena jiwa dan tubuh itu satu kesatuan ya, jadikan olahraga itu sebuah kebiasaan baik ya. Itu bukan baru dilakukan nanti umur 40-an gitu ya. Lakukan dari sekarang, biasakan gitu ya. Yang sederhana aja, nggak butuh biaya banyak ya, jalan kaki itu paling sehat ya. Mau lari ya boleh kalau masih muda gitu. Kalau tua seperti saya ya hanya bisa jalan gitu ya. Nggak harus kalau mau golf ya silakan, mau tenis ya silakan, tapi tadi lakukan rutin ya, lakukan rutin. Jadi sama dengan makan ya, lebih baik makan 4 kali sehari tapi sedikit-sedikit. Begitu pula olahraga ya, lebih baik rutin setiap hari ya. Satu blok perumahan saya itu saya amati olahraganya nggak rutin. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang lari, kadang-kadang hari ini olahraga, akhir pekan enggak gitu ya. Kenapa saya bisa tahu satu blok? Karena saya rutin tiap pagi begitu subuh gitu-gitu sudah olahraga gitu ya. Nah hari libur gitu, misalnya pergi, saya diundang oleh Bu Mita ke Purwokerto. Ya di hotel saya bangun pagi terus jalan gitu, ke keliling seperti itu. Ya jadi dimanapun itu jadi bagian dari kebiasaan baik. Kalau
10 tips ini aja dikerjakan ya, lambat laun kehidupan ibu bapak akan seimbang gitu ya. Tapi kalau pengen latihan yang lebih detail gitu-gitu juga bisa mengikuti life coach growth mindset ini ya, karena salah satu tujuannya adalah hanya salah satu tujuannya adalah menyeimbangkan kehidupan ya. Saya nggak tahu Pak Yosef hari ini hadir nggak di live IG, tapi ini ada kesaksian dari Pak Yosef yang pernah mengikuti life coach ini ya, yang mampu mengubah kehidupan beliau gitu ya. Ada Bu Sofi yang tadi di Surabaya sekarang. Ada pertanyaan Ibu Bapak tentang menyeimbangkan hidup ini? Silakan, saya tunggu. Jadi sambil menunggu pertanyaan, ya aspek hidup ada macam-macam, ada spiritual, ya finansial, relationship, family, personal growth, hobby and leisure, ya, kemudian kesehatan, ya, seperti itu biasanya antara 8-10 aspek hidup yang perlu kita seimbangkan. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri live IG ini. Sampai ketemu di live IG berikutnya yang kemungkinan besar temanya adalah tentang anak jenius, ya, anak jenius atau superior, gitu ya. Bagaimana orang tua mengasuh anak jenius. Ya. Ada pertanyaan, Mbak Ima? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Ya. Terima kasih Ibu Bapak, sampai ketemu dalam live IG Cornerstone Life Guide berikutnya. Sekali lagi saya mengapresiasi kesediaan Ibu Bapak mendengarkan ocehan saya sore ini. Ya.